Sudah mulai belum ya? Nah, udah di-record ya. Jadi kita mulai aja. Jadi, untuk pendahuluan saya rasa kemarin sudah ya oleh Pak Kusni. Intinya ya banyak fenomena gitu ya, baik di industri juga ya, yang tentang getaran ini. Kita, sekarang mulai ke ininya ya, ke materinya. Loh, kok kursornya hilang? Nah, jadi kita mulai ke materinya sekarang. Kemarin ada yang sempat bertanya ya, kenapa ini contohnya selalu kasus Massa dan Pegas gitu ya. Kendati sebetulnya di kehidupan nyata, in real life, in practice, in industry gitu ya, sekali lagi pertama ini kita bicara masalah mechanical dulu ya, masalah mechanical vibration. eee, jadi di sini salah satu hal yang paling utama itu, kita bicara masalah struktur dulu gitu ya. Kita tidak bicara masalah yang mikroskopik atau mesoscale juga tidak. Jadi kita sudah melihat di sini sebetulnya permasalahan yang makro scale ya. Jadi, struktur kalau kalau kita lihat kalau kayak struktur itu sudah kita lihatnya dalam bentuk batang atau sejenisnya. Cuman sebelum bergerak ke arah sana, ke sistem yang continuous gitu ya, kita akan melihat dulu, dari sistem yang diskrit. Nah, sistem yang diskrit di sini, yang paling pertama itu adalah sistem yang single degree of freedom. Nah, single degree of freedom itu kalau rekan-rekan lihat di sini ya, udah ada sih ya dari zaman kita belajar SMA ya, atau SMU gitu ya. Itu cuman ada massa, terus ada satu pegas, terus dia noel-toel gitu ya sendiri. Ini referensinya dari Inman, bisa dilihat, mau pakai referensi lain juga mangga gitu ya, silahkan. Jadi di sini pertama, sebelum kita lari ke mana-mana, kita bicara dulu masalah free vibration atau getaran bebas. Itu seperti apa, kita akan lihat nanti. Terus ini kemarin sudah saya, diskusikan sih ya di slide sebelumnya. Intinya kita sekarang ke single degree of freedom dan kita akan membahas, free vibration ya. Jadi di awal ini kita akan bahas itu dulu. Sebelum nanti kita juga ada masalah, damping dan sejenisnya itu akan dibahas lebih lanjut. Nah, terus masalah di sini mungkin yang harus kita clear-kan gitu ya terminologinya, bahwa kita akan, membahas masalah vibrasi ya atau getaran. Jadi vibration atau getaran ini memang dia adalah masalah dynamic ya, atau kalau mungkin kalau yang lebih familiar dengan aero itu kita tahu masalah steady ya, masalah steady state gitu ya. Nah, mungkin ini lebih ke arah, transient ya, tapi transient itu kan macam-macam. Masalah impact juga ya, masalah impact itu masalah transient ya, terus masalah apa lagi itu bisa jadi masalah transient gitu ya. Cuman transient itu kan sangat general ya, transient itu artinya segala macam gerakan atau segala macam respon yang dia menjadi fungsi terhadap waktu, itu bisa kita ibaratkan sebagai sesuatu fenomena yang transient. Nah, tapi kalau di sini vibration, itu kuncinya di sini nih, oscillatory motion. Oscillatory itu berarti ada sesuatu yang bolak-balik gitu ya. Bolak-balik itu responsnya kalau kita bicara matematis gitu ya, bisa positif, terus kemudian bisa negatif, terus bisa positif lagi. Jadi vibration itu ada unsur itunya ya, ada unsur bolak-baliknya ya, oscillatory kalau di sini dibilangnya. Nah, kalau tidak ada unsur itu berarti bukan vibration, mungkin dia adalah fenomena transient yang lain gitu ya. Jadi kita di sini udah ada saya kasih teaser-teaser nih ya, bahwa kita ada sesuatu yang bolak-balik dan sejenisnya. Nah, ini sengaja saya buat kosong. Jadi kalau ini ya nanti juga sebetulnya ada di slide-nya. Cuman kita kan sekarang belajar itu, single degree of freedom ya, karena tadi awalnya sebetulnya ujungnya nanti kita akan ketemu dengan sistem yang continue. Tapi sebelum ke situ, saya mau meng-clear-kan dulu terminologi ya dalam kuliah ini. Karena ada kelas internasional juga di sini, jadi mungkin kita, ya ini aja ya, nulisnya dalam Inggris gitu ya, meskipun kita ngobrolin dalam bahasa Indonesia. Ada free vibration, ada force vibration ya klasifikasinya. Sebetulnya kita,
karena saya juga pernah SMA ya, jadi zaman SMA juga kita udah pernah sebetulnya kalau untuk setidaknya untuk single degree of freedom gitu ya, 1 derajat kebebasan kita udah pernah belajar ini. Nah, perbedaannya kalau kita bicara masalah mechanical ya, free dan force ini, kalau kita bicara masalah mechanical yang paling sederhana untuk single degree of freedom ya, kita biasanya punya skematik seperti ini ya. Untuk yang gerak translasi sekali lagi, nanti ini saya sengaja mengeluarkan banyak terminologi gitu ya, biar teman-teman mulai familiar di sini. Di sini punya massa, punya pegas di sini yang translasional, dan di sini punya suatu sistem damping ya, damping atau redaman. Ini M, C, K gitu ya. Nah, secara matematis ini kita sebut sebagai sesuatu yang single degree of freedom ya, 1 derajat kebebasan. Artinya dalam sistem ini ya, hanya ada satu kemungkinan gerakan. Dalam hal ini dia translasi ya, misalkan ke bawah gitu ya. Misalkan translasinya, gerakan translasinya kita definisikan sebagai X. Maka function itu adalah kita masalahnya itu menganalisis karakteristik sistem ini gitu ya. Kalau kita ibaratkan next slide gitu ya. Tadi kan udah punya sistemnya ada massa M ya, kita wakili dengan M, terus kita punya pegas ya, kekakuan itu mewakili kekakuan, itu kita panggil K gitu ya. Dan juga ada sistem damping atau redaman. Ya, atau saya gambarin lagi deh ya di sini. Dengan satu apa namanya? 1 derajat kebebasan yaitu translasi gitu ya. Nah, kita bisa definisikan secara matematis di sini bahwa kan kalau dari sistem hukum Newton ya, kita bicara masalah misalkan ini translasi kita bicara masalah gaya ya, maka massa ini kalau mau jadi gaya kan harus dikalikan dengan percepatan ya. Jadi X-nya double dot. Kalau damping itu biasanya biar jadi gaya itu berasosiasi dengan kecepatan, meskipun nanti kalau lebih kompleks lagi tidak selalu berasosiasi dengan kecepatan ya, tapi kita ini yang simpel dulu aja. Terus juga ada stiffness di sini juga berasosiasi dengan displacement ya, kalau stiffness di sini K ya. Nah, ini secara matematis kita biasa merumuskan kayak gini. Pokoknya ini adalah satu persamaan yang rekan-rekan di sini harus familiar ya selama kuliah ini, dan ini juga akan jadi fundamental yang sangat penting nanti kalau kita hidup di industri gitu ya, apalagi menjadi orang struktural gitu ya, orang dynamic, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau free vibration ya, semua ini sama dengan 0 ya. Kalau force vibration ya, semua ini tuh sama dengan sesuatu gaya dari luar yang juga merupakan suatu fungsi terhadap waktu. Karena kalau kita sudah lihat di sini, ini ada percepatan, ada kecepatan, tentunya X-nya ini ya, degree of freedom-nya ini berasosiasi dengan waktu. Nah, sampai di sini dulu, ini adalah satu hal yang akan menjadi terminologi kita ke depannya, apa free vibration, apa force vibration, dan apa itu SDOF ya, single degree of freedom. Dan kemudian nanti kita juga akan membahas yang multi degree of freedom. Multi degree of freedom artinya ya lebih banyak lagi ya representatif daripada gerakannya, intinya kayak gitu. Nah, di sini untuk free vibration ya, kita tinggalkan sejenak si bagian redamannya karena free vibration ini yang paling penting adalah kita mengetahui karakteristik daripada sistem tersebut. Nah, karakteristik daripada suatu sistem, in this case gitu ya, sesuatu sistem struktural, dalam hal ini kan kita punya massa dan kekakuan dan damping. Kita tinggalkan dulu dampingnya karena karakteristik ya, karakteristik natural, nah karakteristik alami dari sistem tersebut, pertama dilihat adalah dari inersia dan juga kekakuannya. Dalam hal ini misalkan yang tadi, maka kita lihatnya tinggalkan dulu si dampingnya. Kenapa? Ini yang akan kita lihat pertama ya.
kita punya hal seperti ini, ya. Masalah free vibration itu, ya. Dalam hal ini kita akan melihat si makhluk itu, si sistem ini tuh sebetulnya karakternya kayak apa sih, sifatnya seperti apa. Nah, dalam kasus dynamic ini diwakili oleh dua hal, ya, yaitu natural frekuensi atau frekuensi alami, ya. Natural frekuensi, ya, dan juga mode shapes, ya. Mode shapes tuh apa ya namanya? Modus getar, modus getar. Jadi karakter kalau dikasih gangguan seperti ini gitu ya, kalau dikasih gaya eksternal seperti ini, dia akan berubah seperti apa sih kecenderungannya. Nah, free vibration itu bicara masalah seperti itu, ya. Sementara satu hal lagi, force vibration, force ya, force vibration itu tentu saja kita punya gaya nih dari luar. Let's say suatu force gitu ya, F yang merupakan fungsi terhadap waktu, ya. Maka di sini yang paling penting adalah nggak usah kemana-mana lagi. Adalah respon sistem tersebut akibat gaya yang tadi dikenakan ke sistem tersebut. Jadi itu ya bedanya. Nah, cuman kenapa kadang kita harus melihat dulu dari sisi free vibration, ya. Kenapa sih harus free vibration dulu, Pak, gitu ya belajarnya? Udah aja langsung kalau kayak gitu mah ya force. Kita belajar aja langsung force vibration kita selesaikan gitu. Nah, itu karena ini ya, udah habis slide kosong saya sebentar ya. Dulu. Bentar ya, saya bikin slide kosong dulu. Mungkin 3 aja udah cukup ya. Nah, kita punya tadi free dan force vibration ya. Nah, kenapa kita harus selalu belajar dulu dari free vibration ya? Karena ya, di dalam kasus vibration ini, sekali lagi vibration bukan transient secara umum ya. Kita biasanya bisa mendekati suatu permasalahan ya dalam dua domain ya. Yaitu domain waktu dan juga domain frekuensi. Kemarin temannya sudah ada yang menyinggung nih masalah karena kemarin sedikit disinggung sama Pak Kus nih sekilas tentang Fourier transformation ya atau transformasi Fourier itu sebetulnya adalah salah satu tools atau perangkat ya atau metode untuk mindahin gitu ya. Intinya secara matematis dari sesuatu yang kita analisis di domain frekuensi menjadi sesuatu yang kita analisis di domain waktu gitu ya. Contohnya kayak gini. Tadi X gitu ya. X dot, X double dot gitu ya. Ini bisa kita lihat dalam domain waktu ya, time domain. Kalau time domain itu kan berarti gini, let's say seperti ini X double dot gitu ya. Berarti kan ini ya udah berarti turunan X terhadap waktu gitu ya, terhadap waktu 2 kali gitu ya. Nah, kalau frekuensi domain ya atau domain frekuensi, sorry ini ke frekuensi domain. Ada satu hal penting yaitu di sini bahwa kita selalu mengasumsikan ya, selalu mengasumsikan baik gerakan maupun gaya yang terjadi itu adalah sesuatu yang harmonik. Ya. Jadi oksilasinya itu adalah harmonik. Itu adalah satu asumsi yang penting kalau kita mau mengubah sesuatu dari time domain menjadi frekuensi domain ya. Jadi nanti kita akan melihat lebih banyaknya justru di awal kuliah ini adalah dalam frekuensi domain ya. Artinya selalu mengasumsikan segala macam itu adalah bergetarnya itu, beroksilasinya itu harmonik.
harmonik itu bolak-baliknya itu teratur gitu ya. Atau dalam hal ini secara matematis itu bisa kita simbolkan seperti ini. X itu ya suatu displacement atau suatu response gitu ya. Itu memiliki namanya amplitudo ya. Saya buat di sini X besar ya. Suatu amplitudo dikalikan ya dengan suatu fungsi waktu, misalkan sin omega t, di mana omega ini adalah frekuensi dan t ini adalah waktu ya. Jadi bentuknya bisa sin, bisa cosinus, bisa juga eksponensial ya. Pangkat i omega t, mungkin teman-teman pernah dengar, atau saya coba apa namanya ya? Saya coba perkecil di sini tulisannya ya. Jadi itu yang penting. Kalau kita bermain di frekuensi domain, selalu kita mengasumsikan sesuatu respon, sesuatu gaya ya, apapun itu bentuknya harmonik. Harmonik itu ya tadi oksilasinya teratur gitu ya, bolak-baliknya itu selalu teratur ya, mengikuti suatu pattern ya, suatu pola tertentu. Di mana di sini secara matematis bisa kita jabarkan seperti ini. X ya, sekali lagi adalah fungsi dari suatu amplitudo ya. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu kalau teman-teman ingat dulu adalah simpangan maksimum ya, simpangan atau displacement paling maksimum atau respons paling maksimum dari suatu getaran ya. Ingat amplitudo. Ini adalah bahasa-bahasa yang kita mulai familiarisasi lagi. Itu akan selalu fungsi waktunya itu bisa kita ibaratkan seperti suatu bentuk sinusoidal ya terhadap suatu frekuensi atau juga kosinus gitu ya. Atau yang lebih advance lagi ya. Kalau saya biasanya sudah selalu mengasumsikannya dalam bentuk eksponensial pangkat i omega t. Nah, kenapa ada alasannya itu nanti ya. Tapi mungkin saya nggak tahu akan dapat atau enggak di kuliah ini. Tapi intinya kayak gitu ya. Jadi akan selalu ya kita bisa menganalisis dalam time domain maupun frekuensi domain ya, di mana frekuensi domain ini selalu ada asumsi yang paling penting yaitu harmonik ya. Jadi tadi kita udah bahas ada free dan force vibration ya. Dan kemudian kita bisa menganalisis dalam time domain dan frekuensi domain ya. Di mana kembali lagi dalam frekuensi domain ini kita perlu selalu asumsi harmonik. Nah, larinya kemana ya? Kalau kita bicara masalah free vibration yang mudah seperti tadi gitu ya. Free vibration kan bentuknya tadi simple ya kayak gini ya, mx double dot ya ditambah kx sama dengan 0 ya. Kalau kita asumsikan harmonik ya, kalau kita asumsikan harmonik itu misalkan kita x-nya jadi inilah ya. Saya nggak tahu ini setelah ini tuh x-nya diasumsikannya cos atau sin banyaknya. Sin ya kayaknya ya. Kita let's say seperti ini ya, suatu amplitudo ya. Kalikan sin omega t. Nanti sebetulnya bisa ada beda fasa dan sejenisnya, tapi kita tinggalkan dulu sekarang ya. X sama dengan suatu, ingat di sini adalah suatu amplitudo ya. Amplitude ya. Ini tidak akan berubah-ubah ya amplitude itu karena dia adalah definisinya simpangan maksimum dalam suatu respons ya. Dalam suatu fungsi respons. Yang namanya sesuatu yang maksimum kan cuma ada satu value ya, satu angka. Jadi makanya X ini, X besar ini atau amplitude ini tidak akan berubah-ubah. Yang berubah-ubah terhadap waktu ini adalah ininya ya, fungsi waktunya. Nah, sekarang kalau kita turunkan ya terhadap waktu, ini kan jadi M ya. Turunan 2 kalinya kan X besarnya keluar. Sin kan jadi cos ya. Cos jadi sin, bentar. Sin jadi cos. Cos jadi min sin kan ya. Jadi ini jadi min ya. Omega itu kan sesuatu yang konstanta juga ya. Omega di sini frekuensi ya. Ini juga suatu konstan bisa kita keluarin. Ya.
sin lagi omega T ditambah K kali X besar ya sin omega T sama dengan 0. Nah, ini kan sin omega T-nya bisa dicoret-coret ya. Nah, walhasil kita bisa punya apa coba? Kita bisa punya omega itu sama dengan, oh X-nya juga dicoret ya ini ya. Akar K per M. Ya, dalam kasus ini single degree of freedom berarti ya, masih 1 derajat kebebasan. Dalam kasus ini ya, berarti yang kita punya omega itu kan dari tadi saya bilang frekuensi ya. Tapi ingat tadi, kalau free vibration kita larinya ke natural frekuensi ya. Berarti di sini yang kita dapat adalah natural frekuensinya karena kita menganalisis kasus free vibration gitu. Nah, jadi yang kita dapat kalau untuk single degree of freedom, free vibration itu kita harus dapat natural frekuensinya. Terus tadi nanya mungkin kan, Pak, itu terus mode shapes itu datangnya dari mana? Nah, mode shapes itu adalah kelanjutannya ya, terutama kalau kita sudah punya degree of freedom yang lebih dari 1. Nah, itu baru kita ada namanya modus getar gitu ya. Jadi kecenderungan bagaimana sesuatu makhluk atau sesuatu sistem itu bergetar kalau dikasih gangguan tertentu. Nah, kalau untuk single degree of freedom, itu cuman ada 1 gitu ya natural frekuensinya. Fungsinya buat apa sih Pak gitu ya. Nah, itu kembali kita ke force vibration. Ya. Force vibration misalkan single degree of freedom. Kita juga asumsikan sesuatu yang harmonik ya. Dalam hal ini tidak hanya displacement-nya saja atau apa responsnya saja gitu ya. Tapi juga gayanya itu bisa kita definisikan suatu gaya yang harmonik. F ya, F fungsi waktunya ini. Misalkan kita punya suatu amplitudo gaya gitu ya. F0 sin omega T juga. Tapi dalam hal ini omega di sini adalah frekuensi daripada si gaya luar ya, atau biasa kita bilang sebagai frekuensi eksitasi. Eksitasi itu artinya sesuatu yang tidak diproduce atau tidak diproduksi oleh sistem barusan, si sistem MK itu. Jadi tidak diproduksi oleh sistem tersebut, tapi di force ya, dikenai gitu ya dari sesuatu dari luar gitu ya. Misalkan kita pukulin gitu ya, atau kita kena, kalau mobil gitu kena jalanan yang bumpy gitu ya, yang bergerinjul gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu excitation ya dari luar bentuknya. Nah, di sini kalau kita menilai ya, kalau kalau kita mau mengevaluasi tadi ya, respons daripada struktur kita atau sistem kita terhadap gitu ya, berbagai jenis range daripada eksitasi frekuensi gitu ya. Maka ya kalau kita bisa plot seperti ini ya, ini asumsinya udah harmonik ya. Kita akan punya yang namanya suatu chart ya. Kita biasanya sebut sebagai frequency response function ya, atau FRF gitu ya. Frequency response function, di mana di sini tuh adalah X-nya itu adalah amplitude ya. Terus kemudian di sini kita bisa bilang sebagai omega gitu ya. Omega eksitasi, excitation. Maka di sini amplitude daripada sistem gitu ya, itu akan sangat besar pada saat omega daripada atau frekuensi daripada eksitasi ini sama dengan frekuensi naturalnya. Gitu ya. Secara matematis ini akan menuju infinity gitu ya, si amplitude-nya. Di situ. Nah, jadi kenapa kita perlu namanya free vibration dan juga force vibration.
Terus kemudian ada yang bertanya lagi, misalkan, lah memang semua gaya itu di dunia ini harmonik Pak? Ya enggak gitu ya. Cuman, nah kemarin juga sudah disinggung sama temannya. Dalam kasus yang cukup respons pun, ya yang cukup random gitu ya, gayanya gitu ya. Seperti misalkan earthquake ya, gempa bumi itu kan nggak bisa kita melihat itu sebagai sesuatu yang sinusoidal. Tapi gitu ya, secara natural di alam ini, sebagian besar fenomena yang terjadi bisa kita uraikan sebetulnya. Kita bisa uraikan dalam suatu campuran ya atau suatu mix daripada suatu gaya atau suatu gangguan yang harmonik. Ya, itu nanti akan belajar lah sama Pak Kusni dan Pak Jarot lebih jauh ya. Udah dikasih belum di sini kayaknya? Belum ya kayaknya di sini. Nanti akan dikasih itu. Saya ingat kok dari tahun lalu itu diajarkan ya. Jadi itu yang tadi kemarin sempat disinggung sama Pak Kusni tentang Fourier transformation, salah satunya di situ ya. Nah makanya di sini kita penting gitu untuk mengetahui dari free vibration, dapat natural frequency, kemudian asumsinya yang paling penting adalah kita tahu kita akan bermain dulu di frekuensi domain, itu dapat harmonic oscillation gitu ya. Kalau ke materi, mungkin saya nggak tahu ini materinya karena saya belum bisa akses Edunext ya sampai hari ini. Jadi saya nggak tahu ini sudah diupload atau belum. Tapi ini sebetulnya hal yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Cuman mungkin ini ada tambahan ya bahwa kalau kita punya sistem seperti tadi, jadi static equilibrium itu ya sebelum kita menganalisis sesuatu yang dynamic, static equilibrium itu ya ini sudah diselesaikan ya. Jadi kita melihat oksilasi itu dari suatu baseline di mana dia sudah sudah terstretch, sudah ngegantung karena beratnya sendiri ya, karena mg kalau di sini. Nah, setelah ada stretching inilah baru kita melihatnya sesuatu yang dynamic ya, seperti yang kita diskusikan barusan. Gitu ya. Ini sesuatu yang hal sama yang tadi kita bicarakan sebetulnya nanti bisa dilihat lebih lanjut di ininya ya di slide-nya. Ya, ini sebetulnya hal yang sama, cuman di sini ada beda fasa ya. Ada beda fasa nanti akan kita lihat lebih lebih detail ya dalam kuliah selanjutnya. Saya kira itu untuk kuliah hari ini. Absensi akan kita ambil dulu ya dari attendance list MS Teams ini. Tapi saya mohon begini ya, karena setelah saya tutup kuliahnya, jangan ada yang buka kuliah ini lagi. Soalnya nanti attendance listnya berubah. Saya kayaknya saya tadi juga ngelihat ada yang masuk duluan ya. Mungkin coba-coba masuk atau gimana. Itu langsung keluar attendance list. Jadi saya agak khawatir sekarang ini attendance listnya bisa terpengaruh gitu ya nanti. Jadi habis saya keluar, nanti saya langsung download attendance listnya. Jangan ada yang buka meetingnya lagi ya, karena itu agak sedikit bahaya di sistemnya. Nanti yang keluar cuma si orang yang ini, yang baru masuk di ujung gitu. Mungkin ya sudah 40 menit juga. Mungkin ada satu pertanyaan singkat saja, karena saya juga akan mengajar juga ini di jam 10 ya. Ada satu pertanyaan singkat mungkin atau sudah cukup jelas? Silahkan dari Atia Wikantari. Iya Pak, saya mau nanya, ini PPT-nya nanti bakal dikasih di mana ya Pak? Di Edunext atau di MS Teams? Makasih Pak. Oh, oke. Jadi saya juga mau tanya ini malah. Ini udah ada materi yang bisa di-download belum di Edunext dari Pak Kusni ataupun Pak Jarot? Saya tadi lihat udah dari Pak Kusni sih Pak, tapi yang PPT ini belum ada. Yang PPT ini belum ada ya. Oke, ya udah nanti saya upload juga di MS Teams ya. Jadi gini aja lah, kita karena saling maklum ya, saling maklum dalam arti dari ITB gitu ya. Kita kan sebetulnya harusnya pakai platform baru ya di Edunext, tapi sebagai fail safe gitu ya, kita akan taruh juga materi di MS Teams. Kira-kira gitu gimana? Pada setuju nggak? Setuju Pak, nggak apa-apa. Bukan berarti ini ya, aduh saya di Edunext ada, di MS Teams ada, jangan merasa seperti itu ya.
Ini yang di MS Team ibaratkan sebagai fail safe aja gitu. Jadi kalau nggak ada apa, waduh ini di EduNext ada error atau ada apa, kita akan tetap selalu berusaha taruh backup slides gitu ya di MS Teams, dan juga recording kuliah gitu ya. Ini aja tetap teman-teman tetap berusaha download aja gitu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari Brian. Silakan. Mau bertanya Pak, sebenarnya kan tadi Pak Maesa ada nyinggung mengenai exponential imaginary itu. Bentar Brian, kayaknya ada feedback ya, agak ini nggak jelas. Kenapa Pak? Ada feedback ininya pas Brian nanya tuh kayaknya dari komputernya ada ini lagi. Oh, sebenarnya saya lagi double mic sih Pak. Oh, double mic. Oh ya udah. Gimana? Jadi kan tadi ada dibilang mengenai exponential imaginal yang eksponensial I omega T. Itu tahun lalu sebenarnya ada dipelajari atau enggak? Soalnya kalau mau pakai sinus cosinus itu kan perhitungannya ulang-ulang capek. Sebetulnya ya kita pinginnya sih ya Brian ya, sampai kita memahami kalau pakai yang fungsinya eksponensial ya, karena kalau fungsinya yang eksponensial itu nanti teman-teman akan merasakan lah dalam kasus matematisnya gitu ya, fungsi eksponensial itu akan sangat bermanfaat terutama kalau sudah ada damping. Betul kan Brian ya, karena di situ ada, kalau dilihat ada suku imajiner di situ. Kalau teman-teman tadi lihat gitu ya, kita nurunin karena tadi belum ada C-nya ya. Let's say C-nya itu berafiliasi dengan si kecepatan ya. X dot itu kan kalau kita turunin dari sin bakal jadi cos ya. Itu bakal langsung ini nih, bakal langsung hancur dunia kita tadi perhitungannya nih. Mana tadi? Nah, ini nih. Misal X-nya X sin gitu ya. Awalnya ya Brian ya. Kalau kita turun kan jadi X cos ya. Kalau kita turunin sekali untuk dapetin kecepatan. Itu kan walhasil kalau tadi ada C-nya di sini ya. Seperti di sini ada C-nya. Itu kan bakal jadi ini berabe ya. Karena C ini bakal jadi fungsi cosinus. Sementara yang fungsi X double dot dan X-nya ini akan jadi sinus. Nah itulah kenapa nanti terutama Brian ya. Saya nanti kita selalu bicarakan sih ya dengan Pak Kusni dan Pak Jarot. Mudah-mudahan kita bisa menyentuh itu, karena saya lihat di sini untuk tahun ini sepertinya kalau dari materi Pak Kusni sendiri menyiapkan masalah damping ya cukup detail. Itu juga salah satu hal yang memang kita rasakan tahun lalu juga belum sempat banyak kita discuss ya di situ. Jadi kita coba masalah damping ini lebih banyak sebetulnya Brian, dan pastinya kalau sudah ada masalah damping ya, bentuk matematisnya seharusnya kita pakai yang kompleks ini ya, yang kompleks function gitu ya. Dalam hal ini kita pakai tadi yang ini nih, yang X EI pangkat omega T. Gitu mungkin Brian jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa ya kita bicara lebih banyak masalah damping dan kompleks functionnya di sini. Gitu. Baik Pak, artinya kalau misal di PR atau di ujian, saya langsung nyemplungin exponential imaginary itu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kan sama aja harmonik. Nggak apa-apa. Kalau yang gitu-gitu kita nggak strict harus pakai sinus gitu. Enggak lah, namanya kita engineer mau pakai sin, mau pakai cos, mau pakai EI pangkat omega T, asal permasalahannya bisa diselesaikan kan nothing to be concerned gitu ya. Gitu. Tenang aja, kita nggak akan strict yang gitu-gituannya kok. Oke. Ini udah 46 menit ya, takut teman-teman juga atau mau rehat kalau ada atau juga ada kuliah lain. Kelihatannya saya ini ya, saya tutup sampai di sini, saya stop recordingnya.